Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nurwadin. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana dalam bahasa pemrograman C++ ya, yang bertujuan untuk menentukan zodiak berdasarkan input tanggal dan bulan yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, berikut adalah penjelasan maksud dari instruksi atau perintahnya dalam program tersebut ya. Oke, yang pertama di sini kita lihat di sini ada pagar include ya. Ini adalah prosesor direktif yang memasukkan file header atau library ya ke dalam program. Nah, dalam hal ini ada 3 library yang di-include. Yang pertama itu ada IOStream, kemudian ada Cineo, kemudian ada stdlib ya. Kemudian yang kedua kita lihat di sini ada inMain ya, buka kurung tutup kurung. Nah, ini adalah fungsi utama dari program C++ ya. Tujuannya adalah untuk mengeksekusi program ya, untuk dan semua ini dimulai dari sini ya, dari inMain ini. Kemudian ada in tanggal, bulan ya, titik koma, tanda kutip titik 2. Ini adalah merupakan deklarasi variabel ya, bertipe integer untuk menyimpan nilai tanggal dan bulan yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada cout ya. Cout ini adalah untuk menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan tanggal. Kemudian di sini kita lihat ada cin ya. Cin ini adalah fungsinya membaca input dari pengguna untuk tanggal dan menyimpan dalam variabel tanggal tersebut ya. Kemudian di sini juga ada cout ya. Cout ini adalah menampilkan pesan ke layar yang meminta pengguna memasukkan bulan. Kemudian ada cin ya. Cin ini tadi ya, membaca input dari pengguna untuk bulan dan menyimpannya dalam variabel. Kemudian ada if ya. If ini adalah untuk mengevaluasi kondisi berdasarkan input tanggal dan bulan ya. Nah, jika kondisi terpenuhi, program akan menampilkan zodiak Aquarius ya tentunya. Kemudian di sini ada else ya, else if. Nah, ini adalah else if ya, tanggal sama dengan 29 dan bulan sama dengan tanggal ya. Kita lihat di sini ada. Nah, ini adalah kondisi kedua. Jika tidak memenuhi kondisi pertama, akan mengevaluasi zodiak Pisces ya. Oke, kemudian berlanjut dengan serangkaian kondisi dan output untuk setiap zodiak seperti Aries, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Libra dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini juga ada else ya, else. Bagian ini menangani situasi ketika input tidak sesuai dengan kondisi di atas ya. Program akan menampilkan pesan bahwa your input is wrong ya. Kemudian di sini juga ada get ya. Buka kurung tutup kurung titik 2 tanda kutip titik 2. Ini adalah untuk menggunakan fungsi get buka kurung tutup kurung. Ini adalah untuk menunggu hingga pengguna menekan tombol ya, sebelum program berakhir. Dan perlu dicatat bahwa penggunaan gets buka kurung tutup kurung ya, beberapa fungsi lainnya seperti SCL ya. Ini adalah mengidentifikasi atau mengindikasikan bahwa program ini ditulis untuk lingkungan konsol DOS ya, atau Windows kuno dan mungkin tidak bekerja dengan baik di lingkungan modern ya. Nah, itu mungkin ya penjelasan terkait dengan soal nomor 1 ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan soal nomor 2 ya. Nah, di sini kita akan membahas instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman C++ ini ya. Oke, yang pertama di sini ada pagar include ya. Ini adalah bagian dari C++ yang disebut dengan preprosesor ya, direktif.
Nah, baris ini digunakan untuk memasukkan bagian dari kode dari file atau pustaka tertentu ya ke dalam program. Nah, dalam hal ini kemungkinan besar ada beberapa file header atau pustaka yang dimasukkan ya tentunya. Nah, tetapi karena tidak ada nama file yang disertakan, nah ini tidak dapat diketahui secara pasti. Kemudian yang kedua ada main buka kurung tutup kurung ya, tanda kutip titik 2. Nah, ini adalah fungsi utama dalam program C++ ya. Tujuannya adalah untuk mengeksekusi program. Nah, program dimulai dari sini tentunya. Namun ada sedikit ketidakcocokan dalam deklarasi fungsi main ya. Main ini seharusnya deklarasi fungsinya yaitu fungsi main harus seperti in main buka kurung tutup kurung tanda kutip ya. Kemudian di sini lanjut ya, di sini ada char ya, char nama buka kurung 50 tutup kurung koma golongan koma pendidikan titik 2 tanda kutip titik 2. Ini adalah untuk mendeklarasikan ya beberapa variabel yang akan digunakan dalam suatu program ya. Baik variabel nama ataupun bertipe karakter, dan ini dapat menyimpan hingga 50 karakter ya. Sedangkan tanda kutip golongan dan tanda kutip pendidikan ini adalah variabel karakter tunggal ya. Kemudian di sini ada CLR-SCR buka kurung tutup kurung titik 2 tanda kutip titik 2 ya. Nah, ini adalah fungsi yang membersihkan layar konsol ya. Namun perlu diingat ya bahwa fungsi ini tidak umum digunakan di lingkungan pengembangan yang lebih modern tentunya. Kemudian menampilkan pesan dan input dari pengguna ya. Di sini ada cout ya, kemudian cout juga ya. Kemudian nah cout yang pertama ya, ini adalah untuk menampilkan pesan di layar ya. Kemudian cout, nah ini juga sama menampilkan pesan dan keterangan untuk memandu pengguna ya. Kemudian menampilkan pesan dan mengambil input dari nama atau dari pengguna itu bisa dengan cout ya. Kemudian lanjut ya. Di sini ada inisialisasi dan penggunaan variabel lainnya ya. Di sini ada gapok ya, tanda kutip gapok sama dengan 3000000 titik 2 tanda kutip ya, titik 2 ini memberikan nilai awal kepada variabel atau tanda kutip gapok titik tanda kutip ya. Kemudian ada switch ya, switch dalam kurung golongan ya. Ini adalah mulai tujuannya adalah untuk memulai blok switch untuk mengevaluasi variabel suatu golongan. Kemudian ada perhitungan tunjangan jabatan ya. Nah, ini menggunakan switch ya untuk menghitung tunjangan jabatan berdasarkan golongan ya. Kemudian ada perhitungan tunjangan pendidikan ya. Ini menggunakan juga switch ya untuk menghitung tunjangan pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan juga. Nah, kemudian ada perhitungan honor lembur dan gaji total ya. Menghitung honor lembur jika jumlah jam kerja lebih dari 8 ya. Kemudian ada menjumlahkan tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan, honor lembur dan gaji pokok ya untuk mendapatkan gaji total. Jadi untuk mentotalkan ya. Kemudian menampilkan hasil ya, menampilkan tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan, honor lembur dan gaji total ya. Nah, kemudian yang terakhir ada get ya, buka kurung tutup kurung titik koma tanda kutip titik 2. Ini digunakan untuk menunggu hingga pengguna menekan tombol sebelum program keluar ya. Nah, ini program secara keseluruhan dalam program sederhana yang menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan jabatan ya. Baik itu tingkat pendidikan juga dan jumlah jam kerja juga ya. Nah, dengan menampilkan detail honor yang diterima. Namun ya tentu perlu dicatat bahwa ya penggunaan beberapa fungsi seperti CLR-SCR buka kurung tutup kurung tanda kutip dan tanda kutip GETCH buka kurung tutup kurung ya tanda kutip ini menunjukkan bahwa program ini ditulis ya untuk lingkungan yang mungkin kuno atau konsol ya, konsol DOS, dan mungkin ya tidak berjalan dengan baik di lingkungan modern ya, apalagi di sekarang ini ya. Nah, mungkin itu ya terkait
penjelasan yang bisa saya jelaskan ya terkait soal nomor 2 ya. Mungkin sekian, terima kasih.